Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan secara bersama-sama belajar tentang metode divide and conquer pada pertemuan yang ke-10 ini. Nah, metode ini dikenal dengan DNC, di mana D adalah divide, kemudian C itu adalah conquer. Nah, di sini untuk divide, ya, ini adalah memilah data, nilai elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian, dan mengulangi pemilahan hingga satu elemen terdiri maksimal dua nilai. Ya, ini. Kemudian untuk conquer, ya, ini mengurutkan masing-masing data nilai elemen, ya, itu menjadi urut, gitu ya. Nah, kemudian prinsip dasarnya ini, ya, membagi n input menjadi k subset atau subbagian input yang berbeda, di mana k berada di antara 1 dan n. Nah, k subset input tersebut akan terdapat k subproblem. Pecah lagi, kemudian setiap subproblem ini mempunyai solusi menjadi k solusi. Jadi k solusi. Dari k solusi, ya, dari k solusi ini akan mendapatkan solusi yang optimal, ya, optimal, ya. Jika subproblem ini masih besar, ya, maka nanti kita lakukan lagi untuk kaitannya dengan DNC, ya. Nih. Ini bentuk umum, ya, metode DNC, ya, dapat dilihat sebagai berikut. Ini nanti ada n data, ada n input sini, ya, ini. Nah, kemudian dipecah-pecah, ya, menjadi subset, ya, dari 1 sampai k di sini, ya. Kemudian seterusnya ini sampai kepada solusi optimal, ya. Intinya begitu untuk kaitannya dengan proses metode DNC, ya. Nah, untuk metode DNC ini, ya, ini menggunakan teknik rekursif, ya, ini menggunakan teknik rekursif, ya, yang membagi masalah menjadi dua atau lebih sub masalah, ya, dengan ukuran yang sama. Ya, masalah umum untuk teknik ini seperti pengurutan dan perkalian, ya. Untuk metode DNC ini contohnya ini adalah ini, ya, untuk merge sorting, ya. Kemudian yang kedua adalah weight sorting, ya. Kemudian yang ketiga adalah binary, kemudian yang terakhir adalah teknik DNC itu sendiri, ya. Nah, untuk yang pertama kaitannya dengan merging sort, ya, atau penggabungan, urutan penggabungan, ya, ini adalah apa? Menggabungkan dua array yang sudah urut, ya. Jadi ini syaratnya sudah urut, ya. Nah, kemudian metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursif, ya, yang dipanggil secara berulang-ulang, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi menggunakan fungsi rekursif. Nah, prinsip daripada kerja merge sort itu sendiri adalah, ya, ini kelompokkan, ya, deret bilangan ke dalam dua bagian. Kemudian dilanjutkan 4 bagian, 8 bagian, ya, dan seterusnya. Ya. Ini, ya. Kemudian lakukan pengurutan sesuai dengan kelompok sebelumnya. Jadi masing-masing nanti kita kelompokkan, kita urutkan, ya.
Kemudian yang terakhir lakukan pengurutan sejumlah pembagian. Jadi setelah yang terakhir nanti kita akan gabungkan ya, sehingga menjadi terurut. Nah, ini untuk contohnya, misalnya kita punya data ini ya. Dua puluh dua, 10, 15 ya, 3, 8, 2. Maka ini kita bagi jadi 2 di sini. Ya. Mohon maaf tidak kelihatan. Kita ganti merah aja. Nah, ini ya kita bagi 2 di sini. Ya. Nah, kemudian masing-masing ini ya kita bagi 2 lagi di sini. Ya. Kemudian juga ini juga ya. Kemudian kita bagi 2 sehingga semuanya ya ini akan terpisah ya. Nah, kemudian kita gabungkan lagi di sini dengan cara mengurutkan ya. Ini 22 dengan 10 ini menjadi 10 22 urutannya ya. Kemudian ini 38 sehingga tidak ada perubahan ya karena sudah urut ya. Nah, kemudian dari sini kita gabungkan lagi 10 22 15 ya sehingga menjadi 10 ya 15 22. Kemudian di sini 3 8 2 kemudian kita gabungkan menjadi 2 3 8 ya ini. Nah, kalau sudah ketemu ini ya kita tinggal gabungkan keduanya, kita urutkan 2 3 8 kemudian 10 15 22 ya, sehingga urutannya seperti ini. Nah, ini sudah terurut ya dengan cara membagi setiap kelompok tadi, kemudian diurutkan setelah terpisah menjadi bilangan sendiri-sendiri. Ini ilustrasi lain ya. Jadi kita punya 5, 7, 3, 2, 4 di sini. Kita bagi 2 di sini ya. Jadi 2 ini ya. Nah, kemudian ini kita pecah lagi ya. Jadi 2 ini dengan ini. Kemudian ini juga kita pecah ya. Ini jadi bagi yang lebih kecil ya. Ini warnanya beda ya. Ini hijau tua, ini hijau agak muda ya. Nah, kemudian karena ini kita pecah lagi ya di sini tadi. Nah, kemudian ini kita gabungkan lagi ya, ini jadi ini ya. Nah, kemudian kita gabungkan lagi di sini untuk semuanya di sini ya. Seperti yang sebelumnya tadi, cuman ilustrasinya berbeda. Nah, kemudian kita urutkan ya dari ini bagian kanan ya dengan bagian kiri ya. Menjadi urut 2 3 4 5 7 ya. Ini contoh program untuk kaitannya dengan Microsoft ya, dengan Python. Nah, ini sudah kita buatkan programnya ya. Kemudian juga untuk hasil programnya seperti ini. Ya, nanti mohon untuk di trial ya, dicoba di komputer masing-masing ya. Jadi harus dicoba. Kalau tidak dicoba nanti menjadi permasalahan untuk pemahaman berikutnya ya. Silakan dicoba nanti. Nah, kemudian untuk quickshot ya. Ini merupakan metode yang tercepat. Ya. Namanya quick ya cepat ya. Quickshot ini diperkenalkan oleh CAR ya. Ini dari quickshot ini merupakan partition ya. Untuk merubah dengan cepat ya exchange shot ini. Ya, jadi karena konsepnya ini membuat bagian-bagian dan shot dilakukan pembagian. Ya. Nah, pada algoritma quickshot ini pemilihan pivot ya, awalnya ini merupakan hal yang menentukan apakah algoritma quickshot tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Ya. Ini menurut Nugraha ini ya. Ini gambarannya ya. Nah, kemudian untuk ilustrasinya seperti ini ya. Misal ada ini ya.
n elemen dalam keadaan urut, ya, turun. Adalah mungkin untuk mengurutkan n elemen tersebut dengan n dibagi 2 kali, ya. N dibagi 2. Setengahnya, ya. Ini. Yakni pertama kali menukarkan elemen paling kiri dengan paling kanan. Kemudian secara bertahap ini menuju ke elemen yang ada di tengah. Tetapi hal ini hanya bisa dilakukan jika tahu dengan pasti bahwa urutannya adalah urutan turun. Ya. Dan secara garis besar metode ini dijelaskan sebagai berikut. Ya. Misal akan mengurutkan vektor A, gitu ya, yang mempunyai n elemen. Ya. Vektor A mempunyai n elemen. Pilih sembarang dari vektor tersebut. Biasanya elemen pertama misalnya X gitu. Ya, misalnya X gitu. Kemudian semua elemen tersebut disusun dengan menempatkan X, ya, ini pada posisi J. Sedemikian rupa sehingga elemen ke-1 sampai ke J-1, ya, 1 sampai ke J-1 ini mempunyai nilai lebih kecil dari X. Dan elemen ke J plus 1 sampai ke N jika mempunyai nilai lebih besar dari X. Jadi kalau nanti itu lebih besar akan diajukan N-nya dikurangi, kemudian kalau lebih kecil maka nanti itu akan ditambah 1. Ya. Nah, dengan demikian mempunyai 2 buah subvektor. Ya. Subvektor pertama nilai elemennya lebih kecil dari X, ya. Kemudian subvektor kedua ini nilainya lebih besar dari X. Ya. Pada langkah berikutnya, proses di atas diulang pada kedua subvektor, sehingga akan mempunyai 4 subvektor. Proses di atas diulang pada setiap subvektor sehingga seluruh vektor, ya, semua elemennya menjadi diurutkan. Ya, ini. Contohnya ini ya, untuk datanya misalnya kita punya data 23, 45, 12, 24, 56, 34, 27, 23, 16. Ya. Nah, kita ambil ini untuk nilai X-nya misalnya 23 di sini ya. 23 ini ya. Nah, kemudian kita bagi 2. Ya, ini ya. Yang ada sebelah kiri, nilai-nilai yang ada sebelah kiri dan nilai yang ada sebelah kanan. Di sini yang lebih kecil, ya, sini lebih kecil, yang di sini yang lebih besar. Ya, ini. Demikian seterusnya, kita pilah situ ya, di sini, ya. Ini menjadi 2. Ini juga menjadi 2. Ya, kemudian ini kita pilah lagi di sini menjadi 2. Ya, kemudian ini juga kita pilah menjadi 2 di sini. Nah, kemudian yang sudah sendirian dia langsung tidak dipecah lagi ya, jadi langsung diturunkan. Ya. Nah, kemudian ini ada 2 pecah lagi. Ya, ini. Ya, jadi kita perhatikan di sini untuk kaitannya dengan setiap unsur yang ada di sini, maka kita melihat kaitannya dengan setiap 2 pasangan ya. Ini langsung kita tukarkan tempatnya di sini. Ya. Ini ya, yang terakhir ini ya 2734 ya, maka bilangannya menjadi urut seperti ini ya. 12, 16, 23 ya, 23 tadi kan ada yang sama di sini ya. Ini dengan ini ya. Ya 24, 27, 34, 45 dan 56 ya. Ini yang sudah terurut. Teknisnya begitu. Nanti tolong dipelajari lebih cermat lagi ya. Nah ini ya ilustrasi berikutnya ini ya. Jadi kita pilih bilangan pertama ya. Jadi dari ini data ini kita pilih bilangan pertama ya, yaitu 22. Kemudian ini kita tempatkan ya. Karena ini paling besar ya, kita tempatkan di paling akhir di sini.
Nah, kemudian datanya yang terbaru ini untuk perulangan yang pertama, iterasi yang pertama tadi. Nah, untuk iterasi yang kedua adalah datanya pertama adalah 10 ini, ya. Maka ini kita tempatkan ya pada posisi sehingga urut gitu ya ini. Nah, maka kita memperoleh ya untuk hasil iterasi kedua atau perulangan kedua adalah ini. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi yang ketiga. Ya, tadi ini hasil dari iterasi kedua. Maka bilangan pertama ya, nilai pertama adalah 3. Ini. Maka 3 ini kita tempatkan pada posisinya. Nah, kemudian kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah urut ya, sehingga sudah selesai. Yang berikutnya adalah binary search ya. Untuk data yang sudah terurut. Ini digunakan mencari ya sebuah data pada himpunan data-data yang tersusun secara urut. Yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya ya, dari kecil ke besar. Proses dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata lebih kecil dari elemen bagian atasnya, maka pencarian dilakukan dari bagian tengah ke bawah. Ini algoritmanya, ya. Ya. Pertama kali kita berikan nilai di sini untuk kaitannya dengan low dan high-nya atau awal dan akhirnya, itu tergantung dari jumlah datanya, yaitu 1 dan N ya, tergantung nanti jumlahnya berapa. Nah, ketika nanti ya low lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan langkah nomor 3. Jadi ke sini. Jika tidak, maka kerjakan langkah nomor 7. Artinya apa? Kalau nanti ini kondisinya itu salah, ya maka pencarian akan gagal. Ya. Nah, kalau nanti ini betul, maka nanti kita ke langkah nomor 3 di sini. Tentukan nilai tengah atau mid dengan rumus low ditambah high, ya, kemudian divide 2. Divide di sini adalah pembagian bulat, ya. Bagian bulat. Ya, maka nanti akan dibulatkan kalau pecahan ya. Nah, jika nanti X ya, ini lebih kecil dari nilai tengah, ya, maka ya, ini high-nya itu dikurangi dengan 1. Ya. Yang tengah-tengah tadi, hasil tengah-tengah tadi itu, hasil ini, ya, hasil ini tadi, itu akan dikurangi 1. Jadi, akan dikurangi 1. Ya. Kemudian kalau X lebih besar dari nilai tengah, maka low, ya, ini diganti dengan apa? Mid plus 1. Jadi, tengah-tengah ditambah 1 lagi. Kemudian ulangi langkah 1. Nah, nanti jika X sama dengan nilai tengah, maka nilai tengah itu adalah nilai yang dicari. Jadi sudah ditemukan. Ya. Selesai gitu ya. Jadi perulangan dilakukan kalau kondisinya 4 dan 5. Contohnya ini ya, jadi kita punya bilangan ini 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Ya, kita mau cari bilangan 3 di sini. Ya, ini posisinya di mana? Nah, maka langkah pertama adalah low 1, kemudian karena jumlah datanya 9, ya, maka di sini high-nya adalah 9. Kemudian apakah low lebih kecil sama dengan high? Maka nanti kalau itu betul, maka langkah ketiga di sini. Kalau tidak, ya sudah selesai, langsung langkah ke-7 di sini. Ya. Ini tidak ditemukan. Ya. Nah, ternyata di sini apa? Untuk kaitannya dengan kondisinya ini adalah betul. Sehingga apa? 1 lebih kecil dari 9. Sehingga apa? Melangkah ke langkah 3 di sini. Menghitung ini. Ya. Maka diperoleh di situ adalah mid adalah 5. Di mana datanya adalah 15. Ini. Nah, kemudian kita di sini 3 lebih kecil dari 15. Nah, karena kondisinya betul, maka di sini untuk high-nya ya, itu adalah apa? Mid dikurangi 1 ya sama dengan 4.
datanya adalah 11 nilainya. Ya. Kemudian kembali ke langkah 1. Sekarang nilainya berubah, low-nya itu 1, ya, kemudian high-nya 4. Ya. Nah, ini masih lebih kecil ya. Jadi ini kerjakan ini ya. Karena kondisinya betul sehingga dihitung mid-nya di sini ya. Sehingga 1 ya ditambah 4. Karena low-nya 1, high-nya 4, ya ini hasilnya 2. Ya, walaupun 2,5 karena ini divide ya, itu dibulatkan atau pecahannya dibuang jadi 2. Nah, nilainya ini adalah 3. Ya. Nah, kita perhatikan 3 lebih kecil sama dengan 3 ya. Salah, maka ke langkah 5. Ini ya, langkah 5. Kemudian 3 lebih besar dari 3, salah, maka langkah ke 6. Nah, 3 sama dengan 3 pencarian ini kondisinya betul, pencarian selesai. Ya. Ini benar riset ya untuk contoh kasusnya. Nah, ini programnya sudah saya buatkan ya. Nanti tolong di trial, dicoba di laptopnya masing-masing ya. Hasilnya nanti harus sama dengan hasil programnya di sini. Ya. Nah, kemudian untuk teknik DNC ya. Dengan prinsip dasar metode divide dan conjure, ini akan dapat dipecahkan suatu permasalahan proses searching ya, elemen max dan min dengan teknik DNC ya. Menghasilkan solusi optimal ya, menemukan nilai maksimum dan minimum. Ya. Contohnya misalnya kita mau mencari nilai maksimum dan minimum ya dari array A yang terdiri dari 9 elemen ini ya. Nah, ini ya. Penyelesaiannya kita buat tree atau bound dulu ya, seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya ya, ini nanti prosesnya seperti ini ya. Ya, dengan cara membalik terlebih dahulu ya posisi tree dari bawah ke atas. Lalu mengisinya dengan elemen-elemennya sesuai dengan bagan tree yang ada. Ya. Perhatikan bagan tree yang sudah kita buat tadi itu, kemudian kita balik ya seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, di mana untuk posisinya nanti untuk yang depan adalah maksimal, kemudian yang belakang adalah minimal ya. Nah, setelah kita balik ya. Ini ya 1 2 kita masukkan nilainya di sini. Ya, ini nilainya. Kemudian ini kita masukkan nilainya semua. Nah, kemudian setelah kita masukkan, ini kita cari ya penggabungannya dengan membandingkan semua nilai. Kita cari ya maksimum ya, kemudian kita cari minimumnya. Nah, dari 22, 13 ya, kemudian min 5 ini maka kita peroleh di sini untuk maksimalnya adalah 22 ya, kemudian minimalnya adalah min 5. Ya. Nah, kemudian dari sini ya, kita akan bandingkan dengan ini, kita gabungkan dengan ini pada level yang sama. Ya. Ini ada 22, min 5, kemudian min 8 dan 15. Sehingga kita peroleh untuk maksimalnya itu adalah 22, kemudian minimalnya adalah min 8. Kemudian di sisi kanan tree-nya setelah kita balik tadi itu kita punya nilai di sini adalah 60 17 dan 31 47. Ya, maka kita memperoleh nilai maksimalnya adalah 60, kemudian nilai minimalnya adalah 17. Kemudian dari sini kita gabungkan lagi ya. Ini. Maka dari 22 min 8 kemudian 60 17 kita peroleh nilai maksimalnya adalah 60 ya ini. Kemudian nilai minimalnya adalah 8 ya. Baik, nanti dari materi yang sudah kita berikan tolong diperdalam lagi. Kalau kurang jelas bisa
explore ya ke materi yang lain, ke YouTube, internet dan sebagainya, dipersilahkan. Nah, nanti ada tugas mandiri ya, ini tugasnya nanti dikerjakan seperti biasanya. Anda bisa nanti di MyBest sudah kita masukkan tugasnya, Anda harus mengerjakan seperti apa, kemudian di-upload atau diunggah di mana. Nah, biasanya nanti di MyBest dan link yang sudah saya berikan ya, sesuai dengan petunjuknya. Nah, kemudian juga seperti biasanya ada latihan soal ya, yang harus Anda kerjakan ya. Nah, ini link yang nanti akan Anda pakai untuk mengerjakan soal latihan pada pertemuan yang ke-10 ini. Silakan dikerjakan dengan baik ya, secepatnya, makin cepat makin baik. Baik, saya kira cukup sekian materi pertemuan pada pertemuan yang ke-10 ini ya. Selamat belajar secara mandiri, kerjakan tugas dengan baik, kerjakan soal dengan baik. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan berhasil. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Amin.